Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman beserta jajaran yang hadir siang ini. Kita muliakan al-mukarram buya kita, imam kita di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini, yang insya Allah sebentar lagi akan memimpin mengimami zuhur berjamaah. Kemudian kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimah sedang jamaah zuhur yang berbahagia. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadiran yang maha kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat berakai salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah berada di pekan pertama bulan Rabiul Awal. Itu artinya kaum muslimin kalau masuk bulan Rabiul Awal itulah mulai banyak terjadi perdebatan di tengah masyarakat tentang perkara memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Di saat sudah mulai puluh banyak pemahaman-pemahaman di tengah masyarakat bahwa peringatan maulid Nabi itu dikatakan dengan bid'ah yang sesat yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah SAW. Selagi masih ada nilai kebaikan di dalamnya boleh untuk kita laksanakan. Sementara ketika ada pernah diusulkan ke muslimin bertengkar antara pengurus masjid dengan jemaah atau dengan pemuka masyarakat ketika membuat spanduk tabligh akbar peringatan maulid Nabi, kami menyarankan mengganti redaksi kalimatnya, bukan tabligh akbar peringatan maulid Nabi, tapi ceramah atau tausiah atau kajian sirah nabawiyah. Kalau itu bahasanya lain, tidak ada disalahkan, tidak ada disasihan oleh sebagai kawan-kawan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika peringatan maulid Nabi itu kita sering berkisah tentang kehidupan Rasulullah mulai sejak beliau, bahkan dari sebelum dilahirkan sampai beliau meninggal dunia. Walaupun terkadang tidak mencukupi waktunya karena saking panjang kisahnya Bapak dan Ibu, tapi setidaknya banyak poin-poin penting yang bisa kita jadikan acuan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Rasulullah dulunya ketika beliau lahir dalam keadaan yatim, Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi kaum muslimin, ketika itu ayahnya sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan 4 bulan dalam kandungan, ada yang menyebutnya 6 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, sehingganya Nabi sangat mencintai anak-anak yatim. Sampai dalam hadisnya beliau sampaikan, Bapak dan Ibu, siapa yang mencintai, mengayomi anak yatim, maka nanti dalam surga berdekatan denganku, kata Rasulullah. Sama seperti ini, Nabi mengangkat dua jari jemarinya, mengisyaratkan saking dekatnya antara beliau dengan orang yang menyantuni dan mencintai anak-anak yatim. Dan dalam hadis yang lain, menyentuh, mengusap, membelai kepala anak yatim itu pun juga bernilai pahala. Namun tidak semua yang tidak punya ayah, yang tidak ada ayahnya dikatakan yatim yang boleh untuk disentuh kepalanya. Ya, jangan beko tiba di rumah ibu langsung saya bakal cakap kepala apa sekali. Udah kan yatim ayah, udah tidak boleh doh. Ada batasan-batasan usianya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayahnya sudah meninggal dunia, Bapak dan Ibu, 6 tahun usia beliau, karena waktu kita yang sangat singkat, 6 tahun usia beliau, dibawa oleh ibunda tercinta untuk ziarah ke makam ayahnya di kota Madinah. Bapak Ibu yang lah berangkat ke Makkah, ke Madinah melaksanakan haji dan umrah, di pelataran Masjid Nabawi di belakang itu di pintu 328 ukur 4 kotak atau 4 marmer ke tengahnya, di sanalah sebenarnya posisi makam ayahnya Rasulullah SAW. Tapi karena pemugaran, karena pengembangan Masjid Nabawi, dipindahkanlah kuburan beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Muhammad kecil tidak pernah bertemu ayahnya,
tidak pernah melihat sosok wajah ayahnya, tidak pernah mendengar tutur kata ayahnya, tidak pernah menikmati bagaimana bijaknya nasihat-nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Tapi ketika diajak oleh ibunda tercinta untuk menziarahi ke makam ayahnya atau kuburan ayahnya, Muhammad kecil ini mematuhi dan taat kepada kedua orang tuanya. Pelajaran bagi kita bersama, bagi anak-anak kita zaman sekarang, Bapak dan Ibu, ketika yang disampaikan dari orang tuanya benar, sekalipun itu bertentangan dengan nuraninya mana, ketika yang disampaikan itu benar dan tidak bertentangan dengan agama, wajib hukumnya bagi seorang anak untuk taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pulang dari Madinah, ibunda tercinta meninggal dunia karena sakit perut di sebuah desa yang bernama Desa Abwa. Kemudian beliau kembali ke kota Mekah bersama dengan seorang budak atau pembantu beliau, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dari usia 6 sampai 8 tahun di bawah asuhan si kakek ke, Bapak dan Ibu. Ketika Muhammad berlari-lari dari rumah, di berangan dia Abu Thalib pamannya. Nah, ketika Abu Thalib memarahi Muhammad, ibu dan bapak, Abu Thalib lah yang dimarahi oleh kakek itu, oleh Abdul Muthalib. Kenapa demikian? Itu namanya anak-anak. Kok balari, nyoba si kencak, nyoba lompe, nyokin kamari, itu namanya anak-anak, wajar. Ya, Mas, karena itu namanya anak-anak. Tapi kalau adalah tua-tua berlari-lari kerajonya, aku yang salah. Makanya Bapak Ibu, kita rangkul remaja-remaja kita, anak-anak kita untuk dekat dengan masjid. Ada beberapa masjid kita saksikan kaum muslimin, baru saja masuk anak-anak aku ke dalam masjid, baru tiba di pintu saja, baru aku langsung baca dalangan matu pengurus atau de jamaah sekali. Kalau kamu mau tak jangan masuk masjid, pulang saja. Adik kan ancam sekali. Langsung pulang anak-anak aku ke rumah dia. Tiba di luar bertemu je kawannya. Balik dia ke masjid. Ada malaikat maut, ada hantu balawu di masjid yang takut datang ke masjidnya. Dia rangkullah mereka untuk dekat dengan agama, untuk dekat dengan masjid, dekat dengan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia, dia sudah pamannya Abu Thalib. Dari situlah diajari untuk berdikari, untuk hidup mandiri. Ya, tidak dimanjuan. Beliau gembala kambing atau domba sejak kecil sampai usia 12 tahun dibawa dek pamannya berdagang ke negeri Syam. Karena berdagangnya yang sangat jujur, Bapak dan Ibu, ya, sampai-sampai membuat Siti Khadijah agak lain cara caliaknya ke Nabi Muhammad. Kamu Muhammad kecil ketika itu, Muhammad remaja usia 25 tahun. Nampaklah dia Nafisah. Kalau tak ikut cara caliaknya Khadijah, kamu amat bantuannya Khadijah kau kan ayati kamu amat loh, kata Nafisah. Nafisah itu karyawan atau pembantu dari Khadijah. Disampaikan kepada Muhammad, Muhammad, kalau ada perempuan yang ingin nikah dengan engkau, mau nggak nikah dengannya? Laikan namu hanya jambu ambo nak mudo kete alun punya pekerjaan yang tetap basi bakal aja jo paman nambo. Lai, ya itu urusan nambo wahai Muhammad. Kece Nafisah. Ya, tapi nyolah tua dari engkau, ndak ada kecil Muhammad. Kemudian disampaikanlah kepada Nafisah, kepada Khadijah, Khadijah, andai ada laki-laki yang mau nikah dengan engkau, maukah engkau menikah kembali? Karena suami yang pertama sudah meninggal dunia, maukah nikah kembali? Lai. Tapi yo le ado lah ambon lagai sampai 10 tahun kau leka ada orang nak buat jabo lai, mudo lo leh 25 tahun usia aja kecil Nafisah. Ya. Pertanyaannya, yo le kana mu jabo? Itu urusan ambo wahai Khadijah. Nafisah adalah tim sukses ibu dan bapak yang tak ditunjuk, tak dipinta, tak dipilih, ya, tapi berhasil mensukseskan pernikahan antara Muhammad dengan Khadijah. Sedikit berbeda dengan tim sukses hari ini. Inyo yang minta jadi tim sukses, kemudian nantinya jauh lebih sukses daripada dibandingkan dengan orang-orang yang disukseskan. Kadang yang disukseskan ke lah ngecek-ngecek ilmu dia aja sepanjang jalan tak pilih, hanya lah galak-galak surang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam kehidupan rumah tangga beliau, Muhammad ketika berkhulwat bertahanus di Gua Hira di puncak Jabal Nur, dipeluk dari belakang oleh malaikat Jibril. Beliau menggigil kedinginan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Turun ke bawah dari puncak Jabal Nur, lebih kurang dari Jabal Nur itu ke Mekah, ke Haram itu sekitar 4,5 kilometer jaraknya. Sampai di rumah kecil Nabi Muhammad ke istri beliau, zammiluni selimuti aku. Khadijah istri yang sangat solehah, tanpa banyak tanya, banyak ciminyak, banyak cincong Bapak Ibu. Walaupun suami sudah sekian hari tidak pulang-pulang, langsung diikuti perintah dari suami beliau untuk menyelimutinya. Sedikit berbeda dengan Khadijah zaman kini. Coba ibu-ibu bayangkan, andai kata suami ibu 5 hari 5 malam tidak pulang-pulang,
ndak jale kabar beritanya, ditelepon ndak diangkat, di WA dibaca tapi ndak dibalik, video call nyo reject puluh tari, tiba di rumah langsung minta buain kopi sekali. Pertanyaannya, lek langsung ibu buain kopi sekali. Belum tentu le dok. Ba interogasi suami ku dari mau dah kamase udah jusia udah macam-macam pertanyaannya tu. Nah, itu Khadijah zaman kini itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, lihatlah Nabi Muhammad membina rumah tangga dengan penuh kelembutan, mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Bukan berarti Muhammad dan istri enggak pernah bertengkar, ada, tapi tidak pernah jangankan kemalakan tangan bersuara yang tinggi dan keras kepada istrinya pun tidak pernah dilakukannya. Itulah beliau, sangat panjang kisah dari kehidupan rumah tangga beliau Bapak dan Ibu yang bisa kita jadikan acuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika memperingati memasuki maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, berbanyaklah berkisah, bercerita, mempelajari, membaca sejarah kehidupan beliau untuk kita jadikan acuan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.